Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarto Dwi, saya dari kelas manajemen 226B. Di sini saya akan menjelaskan materi itu mengenai uji instrumen dan uji asumsi klasik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian bisnis dengan dosen pengampu itu Bapak Adi SEMM. Baik, di sini ada yang pembahasan pertama yaitu ada mengenai konsep dasar uji instrumen, di mana uji instrumen merupakan proses evaluasi terhadap alat atau metode pengukuran yang dilakukan dan digunakan dalam penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan instrumen tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur secara valid dan konsisten. Validitas instrumen mengacu pada tingkat keakuratan data alat ukur untuk menangkap konsep diteliti, misalnya validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Sementara itu, reliabilitas mengidentifikasi konsistensi hasil pengukuran jika instrumen diterapkan berulang kali dalam kondisi yang sama. Validitas instrumen mengacu pada tingkat keakuratan alat ukur dalam menangkap konsep yang diteliti, misalnya validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria, di mana sementara itu reliabilitas mengidentifikasi konsisten hasil pengukuran jika instrumen diterapkan berulang kali dalam kondisi yang sama. Selain itu, validitas dan reliabilitas uji instrumen juga dapat mengacu pemeriksaan sensifikasi, spesifisitas, serta ketepatan teknis dalam konteks alat ukur tertentu. Pilihan metode uji instrumen harus disesuaikan dengan jenis data dan tujuan penelitian yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada metode uji instrumen yang umum digunakan, di mana berbagai metode uji instrumen yang digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas, diantaranya yaitu pertama uji validitas isi, atau content validity, di mana ditentukan dengan penilaian ahli terhadap kesesuaian sistem instrumen dengan konsep yang diukur. Selanjutnya yang kedua yaitu uji validitas konstruk atau construct validity, di mana menggunakan teknik analisis faktor untuk memeriksa apakah item benar-benar merefleksikan konstruk teoritis. Yang ketiga itu uji reliabilitas, di mana konsistensi internal atau congruence alpha mengukur sejauh mana item-item dalam instrumen saling berkorelasi dengan nilai alpha ideal biasanya di atas 0,7 test ratio reliability, di mana memberikan instrumen yang sama pada responden yang sama pada waktu berbeda untuk menguji kestabilan. Yang keempat yaitu uji split hull reliability, di mana membagi instrumen menjadi dua bagian dan membandingkan konsekuensi hasil antar bagian. Di mana pemilihan metode uji instrumen disesuaikan dengan karakteristik data dan fokus penelitian, di mana penggunaan analisis statistik yang tepat dapat memastikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan sehingga mendukung keputusan yang diperoleh dari penelitian tersebut. Adapun yang selanjutnya yaitu konsep dasar uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik merupakan prosedur pemeriksaan terhadap kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh data yang menjalankan analisis regresi linear secara valid, di mana asumsi ini meliputi normalitas, heterogeneitas, multikolinialitas, linearitas, dan autokorelasi. Memenuhi asumsi klasik memastikan bahwa estimasi parameter regresi tidak bias, efisien, dan koefisien dapat diinterpretasikan secara benar. Jika asumsi tidak terpenuhi, maka hasil analisis bisa menyesatkan dan mengurangi kredibilitas penelitian. Baik, setiap uji asumsi klasik memiliki tujuan khusus seperti mendeteksi penyimpangan distribusi data,
ketergantungan antar redual atau hubungan linear antar variabel independen dan dependen. Reduksi dan penanganan masalah ini memungkinkan peneliti memperbaiki model atau menggunakan metode analisis alternatif. Selanjutnya itu uji normalitas, di mana uji normalitas yang umum digunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, di mana membandingkan distribusi data dengan distribusi normal teoritis. Uji Shapiro-Wilk sangat sensitif untuk sampel kecil, di mana memberikan hasil statistik dan nilai analisis grafik, histogram, dan q-plot digunakan untuk visualisasi distribusi data. Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa redual dan variabel dalam model regresi berdistribusi normal. Asumsi ini penting karena bagian besar inferensi statistik tergantung pada distribusi normal. Baik, selanjutnya yaitu ada uji autokorelasi, di mana uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antar redual dalam model regresi, khususnya dalam data runtut waktu atau time series. Autokorelasi yang signifikan menandakan pelanggaran asumsi independensi residual. Metode yang umum dipakai adalah Durbin-Watson test, yang dimana menguji pola redual apakah terdapat autokorelasi positif atau negatif. Selanjutnya yaitu uji linearitas, di mana pemeriksaan untuk memastikan hubungan antar variabel independen dan dependen dalam model regresi adalah linear. Asumsi linearitas krusial karena metode regresi linear yang hanya valid jika hubungan tersebut berbentuk garis lurus. Metode ini menguji linearitas meliputi plot data variabel independen versus redual untuk melihat pola hubungan. Uji lack of fit yaitu menguji apakah model linear kurang tepat mempresentasikan data. Analisis redual harus tersebar. Peneliti dapat melakukan transformasi data atau menggunakan mode nonlinear untuk memperbaiki kesesuaian model dan meningkatkan akurasi prediksi. Baik, selanjutnya itu ada uji heterokedastisitas, di mana heterokedastisitas adalah kondisi varian redual yang tidak konsisten sepanjang nilai variabel independen, di mana yang melanggar asumsi homoskedastisitas pada regresi linear. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, di mana terjadi ketika variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi sangat tinggi, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi koefisien dan menyulitkan interpretasi pengaruh variabel individual. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.